بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia kita. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan pada kesempatan hari ini kita telah masuk di bab ke-92. Bab ke-92. Artinya kitab ini mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi InsyaAllah sudah bisa kita selesaikan. 2 atau 3 pertemuan lagi. Mungkin sebelum Idul Adha atau setelah Idul Adha. Semoga bisa diselesaikan. Bab ke-92 ini diberikan judul oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dengan judul Sitrullah. Dengan judul Sitrullah. Tirai penutup Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinukilkan di sini oleh Syekh Abdul Razak adalah perkataan dari Abdullah ibni Syawdzab rahimahullah. Perkataan dari Abdullah ibni Syawdzab rahimahullah yang ditulis di dalam kitab Hilyatul Awliya di Abi Nu'aim. Berkata Abdullah ibni Syawdzab rahimahullah, ijtama'a qaumun fatadhakaru ayyan ni'ami afdal. Berkumpul para kaum, kemudian mereka saling bertanya, nikmat apa yang paling afdal, nikmat apa yang paling utama. Faqala rajulun, berkata salah seorang dari mereka, ma satarallahu bihi ba'dana an ba'd. Nikmat yang paling utama adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutupi dari diri kita, dari pandangan orang-orang di sekitar kita. Jadi nikmat yang paling utama kata dia adalah ketika Allah tutupi aib kita dari pandangan orang-orang di sekitar kita. Qal fayarawna anna qawla dhalika arjah. Jadi banyak yang menyebutkan berbagai macam kenikmatan, tapi paling banyak itu condong kepada nikmat tersebut. Mereka mengatakan bahwa nikmat ini adalah nikmat yang paling utama. Adalah ketika kita memiliki aib, Allah tutupi aib kita, sehingga orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak melihat aib tersebut. Itu merupakan di antara nikmat yang paling utama.
nikmat yang paling agung. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, ala ma ajallaha min ni'mah. Sungguh begitu utama nikmat tersebut. Walau kushifas sitru labanat uyubun wa tabaddat dhunub. Andai saja tirai penutup aib itu Allah Subhanahu wa taala singkapkan, Allah angkat, maka akan nampak jelas aib-aib manusia dan akan nampak jelas dosa-dosa mereka. Lakin nas'alu alladhi sataraha an yaghfiraha innahu sittirun ghafur. Akan tetapi kita memohon kepada zat yang telah menutupi aib dan dosa kita tersebut agar dosa kita diampuni, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat sittir, as-sittir, zat yang maha menutupi aib, dan Allah pun al-ghafur, zat yang maha mengampuni. Jadi salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah as-sittir. Maknanya adalah Allah zat yang maha menutupi aib. Di Timur Tengah orang sering menyebutnya dengan sebutan sattar. Penyebutannya bukan as-sittir tapi as-sattar. Dan ini penyebutannya keliru. Bahkan pernah dinukilkan kisah dialami oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah suatu hari disebutkan bahwa beliau sedang menaiki kendaraan, kemudian kendaraan yang beliau naiki terjadi kecelakaan saat itu ketika beliau menaiki kendaraan tersebut. Maka orang-orang di sekitar itu berkumpul di depan kendaraan yang di dalamnya ada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian mereka mengatakan, ya sattar, ya sattar, ya sattar. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah keluar dari kendaraan tersebut dan mengatakan, apa yang kalian katakan salah, bukan ya sattar tapi ya sittir. Ya sittir. Ini menandakan dua hal, bahwa yang betul adalah sittir, dan yang kedua bagaimana himmahnya beliau, semangatnya beliau untuk menebarkan ilmu dalam kondisi padahal sedang kecelakaan. Biasanya orang nggak fokus kepada apa yang mereka ucapkan, fokus kepada keselamatan diri. Tapi keselamatan akidah umat jauh lebih utama di sisi Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah as-sittir, zat yang maha menutupi aib. Dan betul ya ikhwah bahwa nikmat ini sangat luar biasa. As-sittir, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menutupi aib. Maka seseorang ketika Allah tutupi aibnya, jangan diombar di hadapan orang lain. Kadang banyak orang yang ketika dia hijrah, dia ungkit tuh dosa-dosa dia di masa lalu. Di hadapan orang banyak, khalayak ramai. Bahkan sekarang dengan adanya media sosial, itu tidak hanya menampakkan aibnya, kesalahannya di masa lalu bukan di hadapan 1-2 orang, tapi di hadapan ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, yang mana mengetahui kekurangannya. Dengan dalih adalah menceritakan ibrah, biar jadi ibrah dan pelajaran untuk yang lain lah. Kalau memang cerita kita tersingkap di hadapan orang lain, semoga itu jadi ibrah untuk orang lain. Tapi jika tidak dinampakkan, tidak perlu kita mengombarkan aib dan dosa kita, dengan dalih agar orang mendapatkan ibrah dan pelajaran. Jadi kita berharap jika kita berbuat kesalahan, ketergelinciran di masa lalu, orang melihat hal tersebut, orang mengetahui hal tersebut, mungkin dari lisan orang lain, mungkin dia berhubungan langsung dengan kita di masa lalu, biarkan itu jadi ibrah dan pelajaran untuk mereka. Tapi bukan berarti ketika orang nggak tahu kita ombar hal tersebut, kemudian berdalih agar orang dapat mendapatkan ibrah dan pelajaran. Itu namanya membuka aib. Itu namanya membuka aib yang Allah telah tutupi atas diri kita. Jangan. Kalau orang memang tahu dari orang lain, dia mau ngambil ibrah, alhamdulillah. Tapi bukan berarti kita bikin seperti di hadapan orang banyak, apalagi misalkan kita merupakan sosok yang dikenal, kemudian bikin mengundang wartawan menceritakan aib kita, atau bikin podcast ceritakan aib kita di masa lalu seperti apa. Kemudian kita sambil menyesali, menangis-nangis, kemudian oh masya Allah, bukan seperti itu. Yang namanya aib itu ditutupi, bukan untuk ditampakkan. Aib itu ditutupi, bukan untuk ditampakkan.
Ya. Nah, ini adalah salah satu poin kekeliruan yang muncul dan bahkan dipertontonkan banyak di depan khalayak ramai. Orang sibuk membongkar aibnya. Kadang tidak cukup membongkar aib diri sendiri. Kadang membongkar aib pasangan hidupnya. Membongkar aib pasangan hidupnya. Padahal bukan dalam rangka bermusyawarah. Bukan dalam rangka meminta pendapat kepada orang yang dianggap dapat amanah menjaga rahasia apa yang terjadi. Kadang dalam dunia rumah tangga ada perselisihan di antara suami dan istri. Seringkali perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara langsung. Maka butuh pihak ketiga, entah ustadznya, entah kiainya, atau orang yang dianggap ini dapat menengahi permasalahan mereka. Perlu masing-masing untuk menyampaikan keluhannya, agar bisa dicarikan jalan tengah dan solusi. Kalau seperti itu sesuatu yang tidak mengapa dibolehkan. Cuma di zaman sekarang ini, kadangkala pasangan hidup suami istri itu menceritakan aib pasangannya, itu bukan dalam rangka bermusyawarah. Bukan dalam rangka meminta pendapat, tapi dia bongkar aib pasangan hidupnya. Di saat terjadi perselisihan di antara mereka, dibongkar aib. Kemudian ketika sudah berpisah, sudah bercerai misalkan, ketika ada orang yang memancing sedikit, diceritakan, diombar semua aib pasangan hidupnya. Ini bukan ciri khas lelaki yang benar yang seperti ini. Seorang laki-laki itu ketika dia punya masalah dengan istrinya di saat mereka bersama dalam rumah tangga, kalau bukan penengah yang bertanya kepadanya, kalau bukan orang yang akan memberikan solusi kepada dia, penengah di antara permasalahan mereka, maka si laki-laki tidak boleh untuk mengombar aib istrinya. Begitupun ketika mereka sudah berpisah. Jadi katakanlah aku tidak mungkin membicarakan aib istriku di saat menikah. Dan ketika berpisah aku tidak mungkin membicarakan aib seseorang yang bukan lagi menjadi pasangan hidup. Itu harusnya seperti itu. Jadi jangan dengan dalih ingin memberikan ibrah dan pelajaran saling bongkar aib. Ana cerita sengaja ke antum biar antum tidak mengalami nasib yang sama dengan istri antum. Subhanallah. Padahal bukan sedang dimintai pertanyaan. Atau orang tersebut nggak dengar juga dari orang lain. Tapi kadang kita sendiri yang mengombar. Hati-hati dengan hal tersebut. Beda halnya sekali lagi Anda tekankan. Misalkan kita datang kepada satu sosok yang kita kenal ini bisa jadi penengah. Kita ceritakan. Dia bisa jaga rahasia. Nggak masalah seperti itu. Tapi kalau kepada khalayak ramai. Jangan. Sekarang Masya Allah tabarakallah banyak sekali ya. Podcast juga berdalih Islami. Kemudian yaudah. Tamunya itu disuruh bongkar aib. Tamunya disuruh untuk membicarakan masa lalu dia yang kelam seperti apa. Bagaimana jalan dia untuk dapat hidayah. Bagaimana jalan dia untuk dapat hidayah. Itu tidak perlu seperti itu. Jika orang memang sudah tahu sebelumnya, nggak masalah. Tapi ini nggak tahu. Kemudian jadi rahasia khusus dia, kemudian dibongkar di hadapan orang banyak. Itu namanya membongkar aib. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, "Ya nisa'al mu'minin, idza adhnabat ihdakunna dhanban fala tukhbirna bihi an-nas wal tastaghfirillah wal tatub ilayhi fa innal 'ibad yu'ayyirun wa la yughayyirun wallahu yughayyiru wa la yu'ayyir." Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata, "Wahai wanita-wanita kaum mukminin, jika salah seorang di antara kalian berbuat dosa, maka janganlah mengabarkannya kepada orang lain. Akan tetapi beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya manusia itu yu'ayyirun wa la yughayyirun. Mereka itu adalah para pencela dan tidak akan merubah apapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan kita dan Allah tidak akan mencela kita. Itu bedanya. Jadi kita diperintahkan menutup aib karena manusia itu dia ada kemungkinan besar mencela kesalahan dan kekeliruan kita. Dan tidak akan merubah apapun. Kita cerita kepada si fulan, si alan, kita ceritakan dosa kita di hadapan khalayak ramai, tidak akan merubah apapun.
Tapi ketika kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Allah akan merubah keadaan kita. Dan Allah tidak akan menampakkannya kepada orang banyak selama kita menutupi aib diri kita. Karena Allah adalah as-sittir, zat yang maha menutupi aib. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mujaharah bil maksiyah, menampakkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak. Selama dia melakukan perbuatan dosa dan tidak ditampakkan di hadapan orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Wa minal majanah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan 'amiltu al-bariha kadza wa kadza wa qad bata yastaruhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan, akan dihapuskan dosanya kecuali yang menampakkan kemaksiatan. Dan di antara perkara yang tidak masuk akal, yang sungguh mengherankan, adalah orang yang di waktu malam dia melakukan kemaksiatan. Kemudian di waktu pagi Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di waktu malam. Kemudian dia berkata, "Ya fulan, wahai fulan, amiltul bariha kadza wa kadza." Kemarin malam aku melakukan ini dan itu, diceritakan kepada orang lain. Wa qad bata yastaruhu rabbuh. Dia tidur dalam keadaan Allah tutupi aibnya. Wa yusbih wa yakshifu sitrallahi anhu. Kemudian dia bangun di waktu pagi dan dia ceritakan aib-aibnya. Dia singkap tirai penutup aib dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian dari majana, kegilaan yang seperti itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tidak banyak yang melakukan hal ini. Allah udah tutupi aib, enggak ada yang tahu. Dia narkoba, enggak ada yang tahu. Dia main perempuan, tidak ada yang tahu. Dia pernah mabok-mabokan, enggak ada yang tahu. Kemudian dengan bangganya diceritakan semuanya. Ini menyelisih hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang orang tahu, orang ngambil ibrah enggak masalah. Misalkan orang memang tahu bahwa di zaman dahulu bangsa jahiliyah, kaum para sahabat sebagian dari mereka sebelum masuk Islam yang membunuh anak perempuan mereka, tahu memang. Enggak mereka sengaja menceritakan kepada orang yang tidak tahu. Ini perbedaannya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menasihati dengan nasihat yang tadi kita telah sampaikan kepada para wanita muslimat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafah wa yasturuhu. Sesungguhnya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil setiap mukmin itu satu persatu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadha'u alaihi kanafah wa yasturuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dia dengan tirai penutup. Tidak ada yang melihatnya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosa ini? Diperlihatkan dosa kita. Kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosa ini? Fayaqulu na'am ya Rabb. Betul ya Allah, aku tahu dosa-dosa tersebut yang telah aku lakukan. Hatta idza qarrarahu bidzunubi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai ketika dia telah menyadari dosa-dosanya dan melihat bisa saja dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan binasa. Qal satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba tersebut, aku telah menutupi aibmu ketika di dunia dan hari ini aku ampuni seluruh dosa-dosamu.
fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafir wal munafiqun fayaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian diberikanlah catatan amalan kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang kafir dan munafik dikatakan kepada mereka atau dikatakan kepada para malaikat, mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka, maka laknat Allah atas orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi siapa yang menutupi aibnya ketika di dunia, pada hakikatnya itu adalah aib yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak mujahara bil ma'siyah, tidak menampakkan kemaksiatan di hadapan orang lain, kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab ampunan Allah di hari kiamat kelak. Berbeda dengan orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya. Bisa saja dosanya itu berlipat ganda. Kenapa? Karena banyak yang mencontoh kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika fulan melakukan kemaksiatan tertentu, orang banyak yang mencontohnya. Setiap yang mencontoh dia akan mendapatkan bagian daripada dosa itu. Itulah kenapa mujahara bil ma'siyah dosanya amat besar. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa sendiri. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang dia masih sulit untuk terlepas dari musik. Dia mendengarkan musik dengan headset yang dia miliki dalam kesendirian di dalam kamarnya. Dosa untuk dia. Dosa untuk dia. Dia beristighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Tapi ada orang yang kedua, dia sengaja mengundang grup musik. Di dalam pernikahannya, dihadirkan biduan-biduanita, memfasilitasi orang lain untuk bernyanyi, berjoget semuanya. Dia saat itu tidak hanya berdosa atas dirinya sendiri, tapi dia menanggung dosa orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. Yang menari, bernyanyi, semuanya dia tanggung dosanya itu. Karena dia yang memberikan fasilitas tersebut. Belum kalau ada yang merekam, kemudian dia simpan di status dia. Setiap yang menonton dia akan dapat dosa tersebut. Belum kalau ada yang men-save videonya. Dia sudah meninggal, ditonton video tersebut, terus dari zaman ke zaman dia akan berdosa akan hal tersebut. Jadi tabungan dosa berat luar biasa. Itu perbedaan simpel antara orang yang bermaksiat, sama-sama bermaksiat, tapi dalam kesendirian, dan ini dalam keadaan yang nampak. Bukan berarti dalam kesendirian ini hebat bermaksiat dan tidak. Sama dosa, tapi beda efeknya. Yang mujaharah, yang menampakkan kemaksiatan, dan yang sembunyi-sembunyi dalam maksiat. Maka seseorang harus dapat memikirkan hal tersebut. Jangan sampai kita menampakkan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Dan kemaksiatan yang ditampakkan di hadapan orang banyak itu menimbulkan sifat pesimis bagi hamba-hamba yang bertakwa. Dia akan melihat, subhanallah, ternyata seperti ini. Ya, antum bisa bayangkan misalkan antum bikin pengajian, misalkan 5 tahun, 10 tahun bikin pengajian. Kemudian ketika melihat orang-orang mujahara bil ma'siyah yang ada dalam majelis tersebut, pasti akan ada terbetik dalam pikiran, subhanallah, apa efeknya? Setiap pekan mengaji, setiap pekan mendengarkan kajian, bahkan bisa sepekan 3 kali, sepekan 4 kali. Apa perubahan yang muncul? Tidak nampak perubahan kecuali dalam mazhar pakaian saja. Jadi berjenggot, jadi cingkrang, sudah sebatas itu. Sampai di situ selesai. Yang lainnya kok nggak nampak. Itu akan membuat daya tarik seseorang untuk menjadi pesimis. Percuma sudah, kata si fulan dan si Allah. Maka mujahara bil ma'siyah ini luar biasa. Ya, hati-hati dengan menampakkan kemaksiatan di hadapan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menutup aib. Dikisahkan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ini ada silang pendapat tentang kesahihan kisah ini, tapi disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Kitabut Tawwabin. Insyaallah kita ambil ibrah dan pelajarannya dari kisah ini. Yarwi annahu fi ahdi sayyidina Musa alaihi salam jaffa al-matar wa talaba minhu qaumuhu an yad'u rabbahu bil ghaith wa yanzilu alaihim al-matar. Fasa'ada sayyidina Musa al-jabal
da'a rabbahu bi annahu yanzilu 'alaihimul matar. Faqala lahu rabbuhu 'azza wa jalla ya Musa, kaifa anzilil matar wa bainakum 'asin. Jadi disebutkan bahwa zaman Nabi Musa terjadi kekeringan yang amat dahsyat dan mereka meminta agar diturunkan hujan. Maka Nabi Musa datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diturunkan hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, kaifa anzilul matar wa bainakum 'asin?" Wahai Musa, bagaimana aku turunkan hujan sedangkan di tengah-tengah kalian ada seseorang yang bermaksiat kepadaku? Faraja'a Musa ila qaumihi wa balaghahum bi anna bainahum 'asin wa lam yanzilullahu al-matar illa idza kharaja falam yakhruj ahad. Jumlah kaum Nabi Musa saat itu berkumpul sangat banyak. Nabi Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya di tengah-tengah kita ada satu orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menurunkan hujan tersebut sampai orang itu keluar dari barisan kita. Thumma anzalallahu al-matar. Tidak lama kemudian turunlah hujan. Fasa'ada Musa al-jabal. Nabi Musa pun naik ke atas gunung. Wa qala li rabbih, berkata kepada Allah, ya Rabb, jama'tul qaum wa ablaghtuhum bi anna bainana 'asin. Falyakhruj wa lam yakhruj ahad. Wa qad anzalta al-matar ya Rabb. Ya Allah, aku telah mengumpulkan kaumku dan aku berkata kepada mereka bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak akan menurunkan hujan sampai orang tersebut keluar dari barisan kita. Tidak ada satupun ya Allah yang keluar dari barisan. Akan tetapi Engkau telah menurunkan hujan tersebut. Faqala subhanahu wa ta'ala, ya Musa. Kemudian Allah berkata, wahai Musa, ana anzaltul matar ba'da ma tabal 'asi. Taubatan nasuha. Wahai Musa, aku menurunkan hujan karena orang yang bermaksiat tersebut telah bertaubat kepadaku, taubatan nasuha. Faqala Musa li rabbi. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, man huwa ya Rabb? Siapa dia ya Rabb? Hatta na'rifahu. Sehingga kami dapat mengetahui orang itu. Qala Allah azza wa jalla Musa. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, satartuhu wa huwa 'asin, fa kaifa la asturuhu wa qad taba ilai. Wahai Musa, aku telah menutupi aibnya di saat dia sedang bermaksiat kepadaku. Bagaimana mungkin aku membuka aibnya di saat dia telah bertaubat kepadaku? Ini kisah disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwamin. Jadi Allah tutupi aib kita di saat kita sedang bermaksiat. Terus kenapa di saat kita bertaubat malah kita bongkar aib kita? Kita angkat tirai penutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menampakkan kesalahan kita di hadapan orang lain. Bahkan Al-Imam Al-Qahtani di dalam nuniyahnya itu mengatakan, wallahu law 'alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani. Demi Allah, andai mereka mengetahui keburukanku dalam kesendirian, sungguh mereka tidak akan mau untuk mengucapkan sebatas salam kepadaku. Jadi kalau kita nih sama-sama saling tahu aib kekurangan kita, gak ada yang mau saling mengucapkan salam. Saking kita jijiknya melihat aib-aib orang lain. Ya, tapi Allah tutupi aib kita. Kita bertemu dengan fulan dan allan 1 pekan 1 kali. 5 menit, 10 menit, nampak baik, nampak indahnya tuh. Nggak tahu kita apa yang ada di dalamnya. Sisa 6 harinya bagaimana dia, kita nggak tahu. Tapi kalau Allah bongkar aib itu luar biasa. Bongkar kekurangan kita itu luar biasa. Tapi kita ini seringkali itu silau dengan 1 menit itu, dengan 5 menit itu. Kemudian kadang-kala merendahkan orang-orang yang kesehariannya bersama kita. Sering misalkan seorang suami dia punya istri. Dia ketika jalan lihat ada wanita di jalan. Dia lihat cuma 1 menit tuh. Dia nggak nundukkan pandangannya, dia lihat. Kok wanita lain tuh seperti itu ya. Indah sekali untuk dipandang. Kok istri saya seperti ini? Dia lihat cuma highlightnya itu. 1 menit dalam 1 hari. Tapi dia lihat istrinya 24 jam. Bagaimana istrinya menyiapkan makanan, bagaimana istrinya
masak, bagaimana istrinya mengurus anak-anak, mengurus rumah, semuanya tuh. Dia nggak lihat wanita itu, yang dia lihat hanya 1 menit saja. Padahal sisa-sisa harinya belum tentu lebih baik daripada istrinya. Belum tentu lebih baik daripada istrinya. Dilihat di undangan aja ketika sudah bermake up misalkan. Dia tidak lihat bagaimana di dalam rumahnya. Ya, jadi subhanallah. Itu kalau zaman dulu kalau sepak bola itu berapa menit? 90 menit sepak bola. Kadang suka ada cuplikan tuh. Kadang cuplikan-cuplikan yang indah dari pertandingannya itu paling nggak nyampe 2 menit. Berarti kan 88 menit itu membosankan sekali kan? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita melihat seseorang itu indah di hadapan kita, jangan sampai merendahkan orang-orang yang justru kesehariannya bersama kita. Karena rumput tetangga itu terlihat memang selalu lebih hijau. Jadi kita nggak tahu apa di belakang dia, masalah dia, kendala dia, kekurangan dia, aib dia, kita nggak tahu. Jadi nggak apple to apple tuh nggak sebanding kalau membandingkan antara orang yang kita temui dalam 1 menit, orang yang kita lihat sesaat, dengan orang yang kesehariannya bersama kita. Laki-laki itu baru bisa membandingkan seorang wanita dengan wanita yang lain itu jika dua-duanya itu menjadi istri dia. Karena waktu kebersamaannya sama. Tahu seperti apa dalamnya, seperti apa kesehariannya. Baru dia kalau mau membandingkan, layak untuk dia membandingkan. Wah, istri saya yang ini lebih solehah. Istri saya yang ini agak susah sholatnya. Wah, istri saya yang ini memang rapih di dalam rumahnya. Oh, istri saya yang ini harapi hanya keluar rumah saja. Dia tahu betul tuh. Tapi kalau sebatas lewat dia tidak mengetahui hal tersebut secara rinci. Ya. Maka seorang dari salaf itu pernah ditanya, "Kaifa asbahta? Bagaimana engkau bangun di waktu pagi ini?" Qala asbahtu baina ni'matain, la adri ayyatuhuma afdal. Aku bangun di waktu pagi ini dalam keadaan mendapatkan 2 nikmat dan aku tidak tahu yang mana 2 nikmat tersebut yang paling utama. Dzunubun satarahallah wa la yastati'u an ya'irani biha ahad wa mawaddatun qadhafaha Allah azza wa jalla fi qalbil ibad lam yablagha amali. Aku tidak tahu 2 nikmat mana yang paling utama yang aku rasakan di waktu pagi ini. Yang pertama, apakah dosa-dosa yang Allah tutupi atas diriku sehingga tidak ada satupun orang yang dapat mencelaku? Atau justru nikmat yang kedua yang harus aku syukuri lebih besar, yaitu rasa cinta yang Allah tanamkan kepada hati-hati hamba yang sebetulnya amalanku tidak sampai kepada titik tersebut, tidak berhak untuk mendapatkan rasa cinta tersebut. Jadi ini 2 nikmat yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala tutupi aib kita, nggak ada yang bisa celak kita. Allah tanamkan kecintaan di hadapan orang lain terhadap kita. Padahal amalan kita belum sampai untuk berhak mendapatkan hal tersebut. Maka sebagian salaf juga mengatakan, "I'lam anna an-nasa idza a'jabu bik fa inna ma a'jabu bi jamili sitrallahi 'alaik." Bi jamili sitrillahi 'alaik. Ketahuilah sesungguhnya manusia ketika mereka kagum kepadamu, pada hakikatnya yang mereka kagumi adalah tirai penutup Allah atas dirimu. Jadi bukan dirimu, hakikat dirimu, bukan. Orang tuh ketika kagum kepada kita, bukan kepada diri kita aja, bukan. Tapi kepada keindahan, penutupan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas aib-aib kita. Jadi bukan diri kita. Kalau terbuka diri kita sesungguhnya, orang nggak ada yang akan memuji kita. Tapi tirai penutup aib yang Allah berikan kepada kita, itu yang mereka saksikan. Bahkan Muhammad ibn Wasi' pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Andai saja dosa-dosa itu berbau, maka tidak ada satupun yang mau duduk di sampingku, kata dia. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah mengatakan seperti itu. Andai dosa itu berbau, nggak ada yang mau duduk di sampingku. Bahkan Sufyan ibn Uyainah mengatakan perkataan serupa. Laula sitrullah azza wa jal, ma jalasana ahad. Kalau bukan karena sitrullah, nutupan aib dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang akan satu orang pun duduk dengan aku.
Maka Al-Fudhal Ibn Iyad itu mengatakan al-mu'min yasturu wa yansah wal fajir yahtik wa yu'ayyir. Orang mukmin kepada mukmin yang lain itu saling menutupi aib dan saling menasehati. Sedangkan orang yang fajir itu saling membuka aib dan saling mencela. Maka ini adalah sifat seorang mukmin, sifat seorang mukmin. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala tutupi aib kita. Makanya di antara doa ketika kita mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain, oh antum masya Allah, katakanlah di hadapan orang tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau tarik, cabut kenikmatan yang mereka pujikan atas diriku. Waghfir lima la ya'lamun, ampunilah diriku atas dosa-dosa yang mereka tidak ketahui tentangku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka prasangkakan. Jadi minta agar mereka ketika memuji kita tentang sesuatu, Allah enggak tarik tuh nikmat tersebut. Minta agar Allah ampuni kita atas dosa yang mereka enggak tahu. Kenapa mereka bisa muji kita? Karena mereka enggak tahu dosa kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah agar dijadikan lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Mereka menasangkakan nilai 8 misalnya. Antum Masya Allah nilai antum 8 ibaratnya ya. Maka kita minta agar jangan dicabut nikmat itu. Padahal misalkan nilai kita sesungguhnya itu dalam penilaian Allah itu 4 misalnya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni kekeliruanku tersebut. Dan minta biar lebih baik dari apa yang mereka sangka. Mereka sangka 8, minta biar dapat nilai 9 ibaratnya. Itu adalah doa ketika mendapatkan pujian. Bukan ketika dipuji antum, Masya Allah, oh iya siapa dulu? Ana. Oh iya, siapa dulu? Ayahnya, siapa dulu? Ibunya. Ya, subhanallah. Enggak, ketika dipuji itu doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi itulah sitrullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah as-sittir, zat yang maha menutupi aib. Kemudian bab berikutnya, bab ke-93 yang diberi judul Jila'ul Qulub, penawar hati. Penawar hati. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, dan ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dari kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi. Abu Darda rahimahullah berkata, radhiyallahu anhu berkata, inna likulli syai'in jila wa inna jila'al qulub dzikrullah. Sesungguhnya setiap perkara itu memiliki penawar. Dan penawar hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kepada Allah itu penawar hati, obat hati, penyuci hati. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh Abdul Razak kembali menukilkan perkataan Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Sib. Beliau mengatakan, wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nihasu wal fiddatu wa ghairuhuma. Tidak meragukan lagi bahwasannya hati itu tertutup oleh karat atau berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga dan perak dan yang selainnya. Wajila'uhu bidzikir, dan penawarnya adalah zikir kepada Allah. Fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kal mar'atil bayda. Karena sesungguhnya zikir itu dapat membersihkan hati hingga menjadikannya lebih putih daripada kaca. Fa idza turika dzikru sadi fa idza dzakara jallahu. Karena ketika zikir itu ditinggalkan, dia akan menyebabkan hati itu berkarat. Dan ketika zikir dilakukan, maka itu akan mensucikan hati. Zikir akan mensucikan hati. Jadi zikir ini adalah jila'ul qulub, penawarnya hati, penyuci hati. Setiap hal itu ada penawarnya.
Tadi seperti besi berkarat, tembaga berkarat, ada obatnya tuh buat membersihkannya. Baju kotor ada semuanya. Mobil kotor ada penyucinya, pembersihnya. Hati pun sama, hati itu berkarat, kotor. Obatnya satu, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang tidak berzikir kepada Allah, maka hatinya itu akan senantiasa berkarat, hitam, kotor, sampai hitam kelam, mati hatinya. Orang kalau hatinya mati, udah nggak lagi membedakan mana yang ma'ruf dari yang mungkar, mana yang mungkar dari yang ma'ruf. Kenapa? Hatinya sudah kotor. Obatnya apa? Zikir. Semua obatnya adalah zikir. Jadi ada orang yang mengatakan, saya gelisah nih. Kenapa ya sebabnya? Apakah saya kena sihir? Ataukah karena masa lalu saya yang kelam? Atau mungkin karena saya sering berbuat kemaksiatan? Kenapa hati saya gelisah? Apapun alasannya, obatnya satu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah obat yang paling ampuh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kapan hati itu tenang? Kalau bersih, nyaman. Antum pernah gak tinggal di satu tempat nyaman ketika tempat itu kotor? Pernah nyaman tempat di satu tempat kotor, bau sekali? Nggak nyaman. Kapan kenyamanan itu muncul? Di tempat yang bersih, di tempat yang suci, baru tenang tuh. Nah, kalau mau hati tenang, bersihkan dengan zikir. Ketenangan itu muncul dari bersihnya hati. Dan bersihnya hati itu muncul dari berzikir. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Kenapa bisa tenang? Karena hati bersih. Dibersihkannya oleh zikir. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu jangan ditinggalkan. Maka jika itu dikerjakan, zikir kepada Allah dilakukan, hati akan menjadi bersih. Hati bersih, maka akan jadi tenang. Kemaksiatan itu tidak mendatangkan ketenangan. Hanya kebahagiaan sesaat. Nggak ada kesenangan, ketenangan dari kemaksiatan itu nggak ada. Jadi bedanya ketaatan dengan kemaksiatan itu, ketaatan itu mazharnya, zahirnya itu melelahkan, tidak membahagiakan, tapi justru menimbulkan ketenangan hati. Kalau kemaksiatan zahirnya itu menyenangkan, tapi justru menimbulkan kegelisahan. Jadi kebahagiaan sesaat yang menimbulkan kegelisahan. Kalau ketaatan itu lelah. Antum berangkat nih dari rumah yang pakai motor, pakai mobil, pagi-pagi buat pengajian tuh bukan sesuatu yang mudah. Orang lihatnya juga lelah amat. Sholat bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang mudah ya. Sulit untuk berangkat ke masjid, melangkahkan kaki itu sulit. Beda dengan kemaksiatan. Wah, seru nih. Karena sesuai dengan hawa nafsu. Tapi hasilnya tuh beda. Ketaatan ini walau berat dilakukan, menimbulkan ketenangan. Kemaksiatan mudah dilakukan, nikmat untuk dilakukan, tetapi menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan kegelisahan, tidak nyaman. Dan kemaksiatan ini candu, menimbulkan keinginan untuk melakukannya berulang kali. Maksiat jenisnya apapun, menimbulkan kecanduan. Maka kalau antum tidak ingin kecanduan maksiat, jangan berbuat kemaksiatan tersebut. Antum ingin terhindar dari yang namanya judi, jangan pernah berjudi. Karena sekali antum berjudi dengan dalih pengen mencoba, itu suatu saat antum akan berjudi kembali. Hanya interval waktunya saja yang berbeda. Jadi ketika antum berjudi pertama kali, menyesal antum, menangis mungkin, tidak akan mengulangi lagi. Tadinya seumur hidup tidak pernah berjudi, tapi setelah sekali berjudi, nanti akan berjudi lagi tuh. Kapan? Bisa setahun atau 2 tahun kemudian. Setelah itu kan bertobat lagi. Yang tadinya selang waktunya 1 tahun, kemudian antum akan melakukan lagi 6 bulan kemudian. Bertobat lagi tuh. Menyesal. Setelah 6 bulan, tadinya 6 bulan tuh selisihnya tuh. Antum saking sudah candunya jadi 3 bulan. Menyesal akhirnya tiap bulan bertobat, menyesal lagi.
Tapi udah candu. Bisa jadi tiap 2 pekan, nanti tiap pekan, nanti tiap hari. Tiap hari. Paginya mukmin, taat, malamnya judi. Taubat lagi, paginya udah judi lagi. Karena candu, itu judi. Begitupun yang namanya minuman keras, begitupun yang namanya wanita, begitupun yang namanya segala jenis kemaksiatan. Jadi ketika antum meninggalkan sudah lama, jangan pernah mau nyoba sekali aja. Karena itu akan memperpendek interval antara taubat dan melakukan kemaksiatan lagi. Candu luar biasa maksiat. Makanya maksiat jenis apapun sebenarnya butuh tempat rehabilitasi. Jadi nggak cuma narkoba yang butuh tempat rehabilitasi. Tapi maksiat jenis apapun butuh tempat rehabilitasi. Apalagi di zaman sekarang. Yang kadang secara zahir fasilitas orang itu jauh dari tempat kemaksiatan. Tapi dengan adanya gadget semua jadi dekat. Orang bisa berjudi lewat handphone. Orang bisa bernyanyi lewat handphone. Orang bisa bermain, wanita berhubungan dengan wanita lewat handphone. Semua bisa dia lakukan lewat handphone tersebut. Maka perlu kadang-kala orang untuk direhabilitasi. Banyak orang yang terkena dia kecanduan judi. Kecanduan judi itu juga dahsyat luar biasa. Orang yang candu judi itu luar biasa. Semua kemaksiatan itu candu. Maka tinggalkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jangan kasih kesempatan sedikit aja tuh buat coba dulu lah sekali deh. Ini yang terakhir, nggak ada tuh. Semakin antum bilang terakhir, itu akan semakin menjadikan antum nagih untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Jadi nggak ada kata terakhir. Ini udah terakhir, saya mau nonton lagi terakhir nih. Udah itu udah nggak, saya mau benar-benar taubat. Itu akan jadi sebab antum lebih cepat untuk menonton kembali hal yang buruk. Itu menjadi sebab antum akan berjudi kembali dalam waktu yang dekat. Jadi maksiat itu candu, bikin kecanduan. Maka isilah dengan zikir-zikir agar bersih, agar kecanduan tersebut hilang betul-betul hilang dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah hilangkan kecanduan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi ini bab sebetulnya berkaitan. Kita berdosa, kita jangan bongkar aib kita kepada orang lain, tutupi sebaik mungkin sebagaimana Allah menutupi aib kita, terus bertaubat, beristighfar. Di samping itu, isi dengan zikir. Sehingga hati itu betul-betul bersih. Hati bersih, hidup akan tenang, ketaatan akan mudah untuk kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saya bertanya, sanak famili atau kerabat ada yang pergi umrah atau haji, kadang ada yang nitip doa tanah air di Baitullah yang berpikiran lebih ijabah di sana hajatnya. Mohon masukannya. Ya, jadi ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Ini adalah kekhususan yang Allah berikan. Ada waktu mustajab. Waktu mustajab itu kapan? Di antara adzan dan iqamah, di saat sujud. Waktu mustajab, di saat turun hujan. Dimanapun, di saat turun hujan, waktu mustajab. Jadi mau hujannya di Amerika, mau hujannya di Indonesia, antum ada di sana saat turun hujan, itu waktu mustajab. Mau di Mekah, itu waktu mustajab. Makanya saya sering bilang, kita ini tinggal di kota hujan. Kota yang sering hujan. Jadi kita tuh mungkin di dunia paling sering bertemu dengan waktu mustajab saat turun hujan tuh kita. Itu nikmat yang gak didapat oleh orang-orang yang tinggal di tempat lain. Ya, mustajab. Sering bertemu dengan waktu mustajab. Jadi waktu mustajab itu di mana saja? Ada tempat mustajab. Tempat yang memang punya keutamaan. Ketika berdoa di sana, itu lebih mustajab dibandingkan di tempat lain. Contohnya apa? Contohnya orang yang ketika sedang sa'i di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Kemudian doa di Multazam. Multazam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian juga ada yang dia harus bergabung antara tempat dan waktu. Yang bergabung antara tempat dan waktu ini adalah doa di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah bagi jamaah haji.
Jadi tempat dan waktu. Artinya apa? Doa di Arafah itu kalau di hari-hari yang lain sama seperti tempat yang lain. Doa 9 Dzulhijjah kalau di tempat lain sama aja. Kalau di tempat lain bukan di Arafah ya sama saja dengan doa di hari-hari yang lain. Tapi di tanggal 9 Dzulhijjah seseorang berdoa di Arafah itu berkumpul antara tempat dan waktu tersebut dalam momentum itu adalah tempat dan waktu yang mustajab. Bahkan paling mustajab di antara semua doa adalah berdoa di padang Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka jika ada orang yang berhaji kemudian ingin didoakan, antum kebetulan berhaji, ada orang yang tolong dong doakan, bantu doanya misalkan untuk cepat memiliki keturunan misalkan. Ya enggak ada salahnya untuk mendoakan orang-orang yang minta menitipkan doa, ya. Tapi jangan juga saya waktu itu pernah ada satu jamaah, karena dia dititipin doa sama temannya, mungkin doanya kebanyakan, tolong doain di Raudhah begini di Raudhah di Masjid Nabawi. Ini juga keliru. Akhirnya dia sampai di Raudhah, dia video call ke temannya. Nih, anak di Raudhah doa sendiri di sini gitu. Subhanallah. Kata kenapa doanya banyak, katanya nitip doanya banyak kan. Akhirnya dia video call, disuruh doa temannya di situ. Temannya nggak di situ, walaupun gambarnya ada di situ, temannya di Indonesia. Ya, jangan seperti itu juga. Ya, kita doakan mumpung kita ada di sana, kita doakan. Sedang puasa Daud, tapi di tanggal 9 Dzulhijjah itu nanti bertepatan dengan, ini belum tahu. Di tanggal 9 Dzulhijjah itu nanti apakah antum bertepatan dengan hari puasa atau hari libur belum tahu, karena 1 Dzulhijjahnya belum ketahuan. Baru lihat hilal besok ya. Kalau misalkan hari 9 Dzulhijjahnya itu bukan dengan bertepatan dengan hari puasa, apakah berpuasa? Berpuasa walaupun antum sedang puasa Daud. Karena apa? Karena hari tersebut memiliki keutamaan khusus. Sama seperti puasa Asyura, tetap puasa walaupun itu hari libur puasa Daud antum. Tanggal 10-nya tidak boleh puasa, haram. Jadi yang puasa Daud ketika tanggal 10 Dzulhijjah haram untuk berpuasa karena itu hari lebaran. Ya, tidak boleh untuk berpuasa. Apakah puasa Daud harus selalu berseling 1 hari, mengingat kadang berkendala harusnya sedang puasa jadi tidak atau batal? Ya, puasa Daud itu puasa seling sehari. Jika qadarullah tidak bisa karena satu dan lain hal, tidak mengapa, nanti dilanjut kembali. Ya, karena kadang orang ada uzur sakit harus safar dia, ya nanti dilanjutkan kembali. Bagaimana sikap kita ketika teman dengan bangganya menceritakan aib dia? Dia diingatkan, ya, diingatkan Allah sudah tutupi aib atas diri antum, jangan diombar. Ini yang sedihnya sekarang tuh trennya dengan dalih Islami atau biar orang ngambil ibrah, saling bongkar aib, ini musibah ya. Diingatkan, dinasehati. Kemudian juga ya ikhwah, ini sebagai penutup, tanggal 1 Dzulhijjah itu sama seperti 1 Ramadan dan 1 Syawal, ditentukannya dengan ru'yatul hilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhi falyamsik an sya'rihi wa alfarih. Maka yang berkeinginan untuk berkurban jangan potong kuku dan potong rambut. Jadi patokannya adalah ru'yatul hilal. Malam 1 Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah ditentukan dengan ru'yatul hilal. Dan perbedaan ulama sama berkenaan dengan Idul Fitr ataupun Idul Adha, bahwa ada yang berpendapat ru'yah global itu berlaku. Artinya kalau satu tempat melihat ru'yah, maka secara global semuanya harus mengikuti ru'yah itu. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap tempat ru'yah hilalnya masing-masing. Dan pemerintah Indonesia mengambil pendapat ini nih, bahwa setiap daerah memiliki ru'yah hilal masing-masing. Terus gimana? Bukannya kita puasa itu harus barengan dengan orang wukuf di Arafah? Kalau misalkan nanti pemerintah Saudi menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah itu hari Senin, berarti mereka akan wukuf di Arafah hari apa? Hari Selasa. Kalau Indonesia memutuskan bahwa
1 Dzulhijjah itu hari Selasa, maka mereka akan berpuasa hari apa? Rabu. Tanggal 9 Dzulhijjahnya Rabu. Terus gimana dong kita? Berarti puasa kita nggak barengan sama orang wukuf. Perlu diketahui, kita telah bahas waktu itu fikih haji di tempat ini bahwa waktu wukuf itu dari mulai tergelincir matahari zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun afdalnya jamaah haji itu meninggalkan Arafah setelah terbenam matahari, pas maghrib tuh ninggalin Arafah. Tapi kalau ditanya waktu wukuf sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah itu masih waktu wukuf. Afdalnya dia meninggalkan Arafah maghrib. Jadi kalau dikatakan puasa kita harus bersamaan dengan momentum wukuf, maka kita kasih gambaran. Saudara kita di Papua selisih dengan di Saudi berapa jam? 6 jam. Kalau antum berpatokan dengan harus puasa saat jamaah harus sedang wukuf, harus tuh ya, maka saudara-saudara kita di Papua ketika mereka berpuasa di hari yang sama, misalkan tetap ikut Saudi, bahwa dia harus hari Selasa puasanya karena jamaah haji wukufnya hari Selasa, maka ketika dia berbuka, jamaah haji belum mulai wukuf tuh. Di Saudi mulai wukuf 6:30, di mereka udah 6:30. Artinya ketika mereka buka puasa, Saudi baru mulai wukuf. Kalau mereka puasanya Rabu, mereka mulai sahur misalkan mulai adzan subuh 10:30 di Papua. Berarti di Saudi jam berapa? 10:30. Masih waktu wukuf gak tuh? Masih, karena waktu wukuf sampai subuh. Justru ketika mereka berpuasa di hari yang berbeda, yaitu di hari Rabu, momentum kebersamaan puasa mereka dengan waktu wukuf itu lebih lama, sekitar 6 jam. Tapi ketika mereka berpuasa di hari yang sama dengan hari wukufnya jamaah haji, justru tidak bertemu tuh momentum puasa dengan momentum wukuf. Kita di Indonesia bagian barat, selisihnya 4 jam. Kalau kita berpuasa di hari Senin, di hari Selasa, sama dengan hari wukufnya jamaah haji di Arafah, maka momentum kebersamaan puasa kita dengan wukuf mereka hanya 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi justru jika harinya berbeda, momentum kebersamaan kita itu bisa sampai 4 jam dari waktu wukuf jamaah haji di Arafah. Ya. Justru ketika harinya berbeda, waktu kebersamaan wukuf itu lebih lama. Tapi bukan itu patokannya. Patokannya adalah ru'yatul hilal. Jadi kalau ada yang ragu, saya jadi puasanya nggak di hari yang sama dengan wukuf dong misalkan, atau kebersamaan saya puasa dengan wukuf nggak barengan dong. Ya memang patokannya bukan kebersamaan kita dengan wukuf, tapi kembali kepada ru'yatul hilal. Ya, kalau memang di satu tempat ru'yatul hilalnya terlihat bahwa 9 Dzulhijjah itu nanti hari Selasa, ya hari Selasa puasanya antum. Kalau 9 Dzulhijjah itu hari Rabu, ya hari Rabu antum puasanya. Karena syariat puasa 9 Dzulhijjah itu lebih dulu daripada puasa Arafah. Karena 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Arafah, sehingga dikenal dengan puasa Arafah. Karena momentumnya bertepatan dengan waktu mulainya wukuf di Arafah. Bukan waktu wukuf secara keseluruhan, tapi waktu mulainya wukuf di Arafah. Jadi patokannya itu bukan kebersamaan puasa dengan wukuf. Kalau gitu, ya tadi Anda katakan bahwa justru kalau harinya sama, saudara kita di Papua nggak barengan tuh. Ya. Jadi bukan itu, kembali kepada ru'yatul hilal. Maka harus yakin dan jangan berada di atas keraguan. Kadang kita nih ragu, kalau ada hari yang berbeda sering ragu. Akhirnya ada yang lebarannya 2 kali. Rabu lebaran, Kamis lebaran. Ada yang puasanya Selasa, lebarannya Kamis. Loncat sehari itu. Ya. Ada yang dia puasanya Selasa, lebarannya Rabu, tapi nggak mau motong kambing. Kenapa? Takut belum masuk sayang. Antum udah yakin antum. Potong ya, kecuali kalau memang di komplek antum yakinnya lebarannya Rabu, di komplek tuh lebarannya Kamis, ya mau nggak mau ikut barengan gitu. Tapi ini kadang banyak keraguan. Jangan, agama itu dibangun di atas keyakinan. Dan juga para ulama di Timur Tengah, khususnya di Saudi Arabia itu, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin selalu mengatakan ikuti keputusan pemerintah setempat untuk kebersamaan, untuk kebersamaan.
Jadi sama, mau Syawal, mau Ramadan, patokannya adalah ru'yatul hilal. Patokannya adalah ru'yatul hilal. Kita berharap semoga saja harinya bersamaan. Tapi kalau harinya berbeda, ya sudah, karena ru'yat hilalnya berbeda. Karena kemungkinan besar kita genapkan menjadi 30. Di Saudi kemungkinan besar mereka 29 Dzulqa'dahnya. Jadi kemungkinan besar 1 Dzulhijjah di mereka Senin, di kita Selasa. Kemungkinan besar wukufnya jamaah haji di Padang Arafah itu di hari Selasa. 9 Dzulhijjah dengan kita kemungkinan besar bertepatan dengan hari Rabu. Tapi keputusannya nanti hari Ahad baru ru'yatul hilal di Indonesia, dan di Saudi baru dilihat. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua, dan afwan untuk kajian hari ini agak dimajukan karena ada cara TK ya, mau menggunakan masjid. Insyaallah pekan depan semoga nanti dia akan diumumkan ya tentang waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.